Bata ka kita. Apa-apa ni kalau keluar apa-apa ni. Apa-apa ni kalau Mau pulang? Oh, dia mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lumajang 2, pada beliau Bapak Santo SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan Sekolah Dasar Negeri Lumajang 2. Tidak ketinggalan kepada Ibu Maria Fatmawati SPD, guru CPP SD Negeri Lumajang 2. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat Islam yang berkah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu acara pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif di sekolah atau di kelas calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Lumajang 2. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Marilah kita bersama membuka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan bismillah tadi acara demi acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon peserta untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 2. Pada beliau Bapak Eskamto SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Maria Fatmawati sebagai calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat berkat sehingga terlaksananya program diseminasi budaya positif di siang hari ini. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita sampai akhir zaman, dengan satu harapan semoga nanti kita kecipratan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu dan Ibu Fatmawati yang saya hormati, diseminasi adalah salah satu bentuk penyebar luasan ide. Kalau dulu namanya mungkin penataran atau mungkin workshop dan sebagainya, lah ini dengan berkembangnya zaman ada hal-hal yang tertentu yang namanya juga tertentu dengan syarat tertentu. Salah satunya adalah diseminasi. Diseminasi budaya positif ini memang sangat kita perlukan di sekolah. Karena apa? Karena yang namanya sekolah itu tujuan utamanya adalah pendidikan, bukan pengajaran. Artinya apa? Artinya bahwa kita melihat anak itu bukan manusia dewasa yang berbentuk kecil, tetapi kita harus tetap melihat anak-anak sebagai anak-anak yang mempunyai karakter, mempunyai budaya, mempunyai kegiatan, dan mempunyai kehidupan sebagai anak-anak yang seharusnya kita lebih mendalami dunia mereka agar dapat kita memberikan bantuan dalam tanda petik, apakah itu bantuan berupa sikap, bantuan berupa transfer ilmu, bantuan berupa karakter yang seharusnya diimpikan oleh sekolah untuk bisa menjadikan anak-anak seperti yang diharapkan oleh sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya yang positif itu akan sangat bersinggungan dengan yang namanya disiplin. Dan yang namanya disiplin atau ketegasan itu sangat tipis jaraknya dengan kekerasan. Maka dari itu diharapkan nanti dalam diseminasi budaya positif ini agar bisa lebih mendominasikan ketegasan dan sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya kekerasan. Ada contoh dari tokoh nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang beliau sangat konsen sekali dengan pendidikan anak. Sampai sekarang konsep pemikiran beliau dipakai di negara apa itu? Finlandia ya.
Ya. Sekarang konsep beliau dipakai di Finlandia dan di Indonesia itu remeh-remeh. Karena apa? Karena konsepnya memang di samping yang kita kenal dengan ing marso sumrodo, ing matio mangun karlo dan tubuh yang daya ini. Tapi lebih jauh dari konsep beliau adalah menciptakan anak-anak yang bahagia di sekolah. Kuncinya itu. Ketika anak-anak sudah bahagia di sekolah, sudah senang, maka tanpa disuruh pun anak akan berusaha untuk belajar. Jadi tantangan kita adalah ke depan lebih banyak pada memberikan tantangan kepada anak, bukan pelajaran. Jadi kalau anak-anak ingin seperti apa, bisa nggak kamu dengan cara seperti ini? Caranya gimana? Mari kita laksanakan bersama-sama dengan ketentuan peraturan yang telah disepakati bersama. Demikian saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah STMK 2 atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kepada Ibu Maria Fatmawati SPP kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Luwung Gede 2 yang saya hormati, beserta staf dan karyawannya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara diseminasi budaya positif. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Saya aturkan selamat siang dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas saya di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut Bapak sama Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tentunya di setiap hari dalam pembelajaran kita kadang-kadang kita memberikan hukuman sama anak. Oke? Makanya saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, untuk nomor 1, kira-kira menurut panjenengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Yuk, monggo. Ya, bagaimana Pak? Ya, bisa ya? Iya, ya bisa. Kemudian ada lagi? Bisa nggak? Nomor 1 bisa? Bisa? Oke. Kemudian nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi
Ya, selama ini kita memberikan hadiah kepada siswa dengan harapan agar siswa meningkat prestasinya, untuk menarik anak agar mereka dapat meningkatkan prestasinya. Seperti itu. Setuju tidak, Bapak sama Ibu? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana kira-kira? Setuju Agus? Oh iya, setuju. Oke. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah betul pernyataan ini? Betul. Oh iya, setuju semuanya, nggih? Oke. Kita lihat di sini pada materi modul 1.4 ini tentang diseminasi budaya positif. Kita akan lihat apakah pernyataan tadi betul atau tidak. Ini padahal tidak ada yang salah, cuma kurang tepat atau kurang pas, seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada materi tentang makna budaya positif. Seperti tadi kita didefinisi budaya positif. Makna budaya positif. Makna budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, dengan tujuan agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti pengertian dari Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri, bahwa yang namanya budaya itu adalah cipta, rasa, dan karsa manusia. Okay. Kemudian dilanjutkan, coba sebelumnya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, tentunya nilai-nilai yang positif apa yang negatif, Bapak Ibu? Oh iya, nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai yang positif di sekolah itu contohnya apa saja? Membersihkan halaman. Ya, membersihkan halaman. Ada lagi nilai-nilai yang lain? Monggo. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Ada lagi? Monggo. Tidak mencoret-coret tembok. Ya, bagus sekali Bu Siti Rofika. Pak Hasim, monggo. Ada Pak Hasim? Mengerjakan tepat waktu. Oh iya betul, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tentunya kita menginginkan siswa-siswi kita mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Oke. Nah, tentunya nilai-nilai yang baik yang ada di sekolah perlu kita terapkan, perlu kita tingkatkan di kehidupan kita sehari-hari, biar menjadi sebuah budaya yang positif tentunya. Kemudian selanjutnya, pada konsep inti budaya positif itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian budaya positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari beberapa kalimat tadi, menurut Bapak Ibu yang asing di telinga Bapak Ibu itu yang mana? Kata-kata yang mana? Yang mana? Oke, segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan bahas tentang segitiga restitusi, di mana dalam menghadapi permasalahan di sekolah, tentunya dengan anak kita tidak boleh langsung menghukum. Oke, ada ketentuannya. Nanti yang paling bagus yang mana kita lihat selanjutnya. Segitiga restitusi, oke. Dilanjutkan kembali. Kita masuk kepada yang pertama adalah perubahan paradigma. Paradigma
adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Perubahan paradigma berarti merubah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Itu namanya paradigma. Nah, sekarang saya minta kepada Bapak Ibu untuk berpasang-pasangan dua-dua. Dua-dua maksudnya apa? Nanti saya minta salah satu dari pasangan menggenggam tangannya. Nah, pura-puranya Bapak Ibu tuh menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga dipegang oleh jenengan. Nanti pasangannya bagaimana caranya, entah dirayu, entah dicolek, entah dikasih semangat atau dikasih apa saja, biar si pasangannya itu mau membuka si kepala tangannya. Yuk monggo, saya minta berpasang-pasangan piye? Monggo. Ayo, bapaknya banyak sama bune. Berpasang-pasangan. Silakan. Borok kita? Ya. Monggo. Ya. Coba. Sedang sekarang coba salah satunya di antara bapak sama ibu yang duduk sebelah kanan, yang duduk sebelah kanan, yang duduk sebelah kanan, mau boleh, mau kanan, mau kiri boleh. Ya, yang penting sepakat salah satu nanti menggenggam tangannya, pura-puranya, sesuatu yang di tangan jenengan itu hal yang sangat berharga sekali. Nah, kemudian yang sebelahnya, bagaimana caranya sebelahnya itu merayu? Apakah boleh harta atau yang jenengan itu paling berharga dikasihkan ke temannya? Monggo, silakan monggo. Untuk Bu Kunennya dulu, coba kita seperti drama dulu ya. Yo, boleh maju, boleh di situ, tidak apa-apa. Mau maju? Oke. Yo, Bu. Ini menggunakan mic. Ayo Bu, dirayu bagaimana caranya? Yo. Ibu, apakah itu yang digenggam Bu? Bolehkah saya melihat Bu itu jarinya kenapa Bu? Kenapa Pak? Bu, ada merah-merahnya Bu. Bu, coba Bu, dihitung ya Bu ya. 1, 2, 3, 4. Satunya mana Bu? Ibu satunya mana? Coba Bu dibuka Bu. Aduh, kok nggak bisa sih Bu? Iya, terus. Bu, ayo Bu, tolong Bu. Ya, Bu Robi mau bertahan sekuat tenaga itu yang berharga, yang paling berharga punya jenengan. Bu, ini Bu Jessica. Iya. Ini kasih anak Bu mau keluar. Ini Pak Bambang. Iya. Monggo Bu. Ya, sudah nggih? Oh ya, berarti matur nuwun Bune. Berarti Bu Siti Robi kok nggih? Ya, sesuatu yang berharga itu nggak boleh dikasih ke sembarangan nggih. Ya, itu Pak Bambang. Oh, nggih. Bu, yang di dalamnya itu tadi apa Bu? Bambang. Oh, Bambang nggih. Oke. Bambang istimewa. Oh, nggih, hebat sekali nggih. Nggih, selanjutnya. Pak Ali, coba Pak Ali bisa Pak Ali? Monggo. Yang menggenggam siapa? Yo, monggo. Dirayu. Kasih apa sih Pak untuk pegangan itu untuk apa sih Pak? Emas. Yo, pas kayak gitu aja kok dipegang Bapak beli dibuang aja Pak dikali kayak gitu aja. Itu ada apa aja tuh beran-beran kayak gitu? Jelek Pak itu Pak. Buat ngelamar Mas Ali. Jangan Pak itu Pak sudah bosok lagi hitam lagi kayak gitu dipelihara sih Pak. Buka aja Pak, buat saya aja Pak. Ya saya tahu Pak 1 juta Pak. Iya, 1 juta gimana Pak? dirayu Pak. Akan beli. Ya udah saya 1 miliar Pak lah, berikan aja Pak buat saya Pak. Masa nggak boleh sih Pak isinya. Ini khusus. Iya. Nggih, ya terima kasih. Ya. Sudah nggih? Dari
Boleh sesuatu yang berharga itu apa Pak Hasyim? Mas. Oh Mas, nggih. Ya. Mahar. Iya betul, mahar. Karena sesuatu yang berharga bagi kita belum tentu berharga bagi orang lain. Oke? Ya. Berarti dari kesimpulan tadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa segala sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga, tidak bisa dengan mudah diambil oleh orang lain. Kenapa? Berarti yang mengontrol diri kita itu siapa? Yang mengontrol kita adalah diri sendiri. Iya betul. Kita tidak bisa seenaknya sendiri ngasih. Kalau sesuatu itu sangat berharga di diri kita. Ya, tadi kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Tadi walaupun sudah dirayu 1 miliar ya Pak Ali, tetap nggak mau. Kata-kata Pak Hasyim itu adalah mahar. Nah, jadi beliau nggak mau memberikan cincin emasnya. Nah, selanjutnya, kemudian berdasarkan tadi yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada ilusi kontrol. Berikut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita punya mindset bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa sampai nake dewe, misalkan kita bisa menyuruh si murid. Padahal kalau si murid itu tidak terbuka hatinya, tidak punya, ibaratnya punya keinginan untuk maju, itu susah. Makanya kita perlu pendekatan dari hati ke hati. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apa? Tadi waktu Bu Rofiko menggenggam sesuatu yang berharga, mau diganti apapun itu, dirayu bagaimanapun itu, kekeh. Karena apa? Dalam pikiran Bu Siti Rofiko, ini sesuatu yang berharga bagi saya. Jadi seperti itu. Adalah segalanya. Nah, itu walaupun dikasih bagaimanapun beliau tidak mau. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya apa? Misalkan ada anak datang terlambat, kita langsung hukum. Yuda, kenapa kamu datang terlambat? Sini, maju. Adong, ya maaf. Nanti kalau misalkan pulang sekolah, kamu nyapu, kamu piket. Nah, itu seperti itu. Apakah nanti ada perubahan dalam diri Yuda? Ya, awal-awal ya, lama-lama ya enggak. Ya, bosan dia, kayak gue malah dablek. Kadang-kadang nanti anaknya mengulang. Kita sudah berbagai macam cara agar anak itu berubah. Tapi kalau anak itu dasarnya dablek, kalau kita tidak sentuh hatinya, dia akan tetap perilakunya seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang-kadang karena kita merasa dewasa atau merasa kita sebagai pendidik, kadang-kadang kita memaksakan kepada anak. Itu sebenarnya nggak boleh. Ada cara-cara, bukan caranya memaksa, tapi dengan cara halus. Selanjutnya yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Tentunya lingkungannya juga harus positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti ada beberapa posisi kontrol guru. Kemudian tadi menyediakan. Selanjutnya, mohon maaf, ini tadi ada kata-kata menyediakan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan kita di sekolah kita buat lingkungan yang positif. Kemudian juga aman bagi anak-anak kita di sini dan juga nyaman. Ini ya,
biar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan sekolahan kita bisa seperti ini, sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun belum bisa, monggo, ayo bareng-bareng kita ciptakan sekolah SD Negeri Luwung Gede 2 ini menjadi sekolah yang lingkungannya positif, yang aman dan nyaman, sehingga nanti kita bisa mencetak putra-putri bangsa Indonesia yang cerdas. Cerdas dan juga berakhlakul karimah, karena utamanya bukan cerdasnya tapi berakhlak mulia. Selanjutnya, di sini kita akan lanjut kepada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin diri merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Pada waktu awal tadi saya bertanya sama Bapak sama Ibu, ya, apakah reward atau apakah penghargaan bisa meningkatkan prestasi siswa? Nah, itu oke. Nggak apa-apa, itu jawaban semua orang berbeda-beda. Nanti kita samakan persepsi kita di sini, oke? Selanjutnya, disiplin itu berbeda sekali dengan hukuman. Kadang-kadang kita salah kaprah, ya. Cara kita menghukum anak inginnya sih mendisiplinkan mereka. Kemudian meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita tentunya sama-sama bikin murid-murid kita itu berkembang menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang lebih baik. Pinginnya seperti itu, tapi tentunya dengan cara-cara yang benar. Kemudian, nah selanjutnya ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu, nggih. Kayaknya pada ngantuk. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih masih bersemangat, nggih. Monggo sekalian dijabur seadanya, mohon maaf. Selanjutnya, nggih, sambil mendengarkan saya, dilanjutkan kembali tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang kita ketahui dan juga tadi Bapak Kepala Sekolah Mendika, bahwa semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang selalu terngiang-ngiang di kita, yang teringat selalu di kita adalah ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Yang artinya adalah yang di depan, ya, Bapak yuk, monggo. Artinya, monggo Pak. Artinya ing ngarso suntulodo, monggo. Ya, ada lagi? Pak Ali, ya Pak Ali, monggo Pak Ali. Semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Bisa di depan di contoh. Iya, betul, bagus. Teladan atau contoh yang dulu yang dengan Pak Suhartoso, ya, yang pernah ikut mendorong juga. Iya, betul. Pak Suhartoso itu menciptakan karso atau tugas atau pekerjaan dan seperti itu. Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya. Paling kita beri aplaus buat Pak Ali Soduke. Nih, betul. Kalau kita di depan, kita jadi seorang
Tolong, sama yang di belakang juga ya Pak. Ya, seperti itu, intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Untuk yang pertama adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bahwa anak itu lahir, ya, itu sudah ada bakatnya sebenarnya. Kita tinggal menebalkan saja, kita mengikuti, kita tuntun anak itu. Kemudian yang kedua, anak bukan kertas putih bersih. Seperti yang kita ketahui bersama selama ini, kita mengetahuinya bahwa anak itu seperti kertas yang putih bersih, tergantung wong tuane, tergantung lingkungannya, tergantung apa? Sekolahnya dah, pokoknya bergantung sama semuanya. Padahal tidak. Anak-anak itu sebenarnya bukan kertas putih bersih, tapi sudah ada garis tipis-tipis, garis samar-samar. Nah, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru kalau di sekolah, tugasnya apa? Menebalkan. Ditebalkanlah perilaku anak itu, bakat-bakat anak itu tadi sesuai dengan tadi bakatnya masing-masing sudah ada, cuma samar-samar. Tentunya peran guru, peran lingkungan, peran sekolah, peran semuanya itu sangat penting. Untuk apa? Untuk tadi bisa nanti anak-anak bisa sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kadang-kadang anak yang pintar di matematika belum tentu dia pintar gambarnya. Kadang-kadang anak pintar di olahraganya, kadang-kadang pada pelajaran di kelasnya kayak IPA-nya, matematika, kadang-kadang begitulah. Ya, karena tadi bakatnya anak-anak tuh masing-masing. Semua anak itu berkarakter, punya karakter masing-masing. Jangan samakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, guru menurut filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah guru ibaratnya petani. Anak ibarat benih atau biji jagung, di mana kita sebagai guru itu sama seperti sebagai petani, kita perlu rawat, kita perlu jaga agar apa? Agar benih-benih tadi bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan kita. Ya, itu tadi guru diibaratkan seperti seorang petani yang sedang merawat benih padi. Kemudian yang keempat, tugas guru menuntun anak. Tugas guru menuntun anak agar selamat dan bahagia. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah Mendika, bahwa untuk Ki Hajar Dewantoro sendiri, dia dikenal semuanya yang ini ya, dikenal di negara Finlandia dengan tadi menuntun anak agar selamat dan bahagia. Sebagai tugas kita sebagai seorang guru, tuntun putra putri kita tentunya ke arah yang baik. Kemudian yang keempat, yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, ya, yang sudah ada, nah kita perlu kembangkan, dan juga kodrat zaman. Maksudnya jangan ketinggalan zaman. Kita ikuti perkembangan zaman, ya. Kita ikuti perkembangan zaman, itu namanya kodrat zaman. Tentunya perlu peran kita sebagai guru agar mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu peran seorang guru. Kita jaga, kita rawat anak didik kita tuduhkan agar apa? Tadi kodrat alam dan kodrat zamannya juga terpenuhi. Kayak seperti sekarang ini ada pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak sama Ibu digerakkan, biar semuanya bisa melek teknologi. Dan alhamdulillah SD Luwung Gede 2 ada 3 CGP-nya. Mudah-mudahan juga yang lainnya bisa menyusul. Dan mudah-mudahan dengan adanya seperti itu semuanya bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, semoga nanti sekolah kita bisa lebih maju. Bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng bangun sekolah SD Negeri Luwung Gede 2. Kemudian selanjutnya yaitu berpihak pada anak dan berbudi pekerti. Jadi berpihak pada anak, bahwa kita itu dalam mengajar harus berpihak pada anak. Tapi bukan berarti semua-muanya apa jari anak. Gitu, tetap dengan kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai
kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini sesuai yang pertama dengan profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar, sering didaung-daungkan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada keterampilan hidup dan juga ada IPO, primary, YES atau PYP. Ini isinya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita apa? Ini ada 5. Kebutuhan dasar kita yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita ingin disayang dan juga diterima sama semua orang. Kemudian juga ini tadi yang pertama bertahan hidup ya. Aslinya yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia itu ada beberapa alasan, ada 3 alasan yang memotivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal itu karena kita tidak nyaman atau kita takut sama hukuman. Contohnya, kita melaksanakan pinjer, iya, kita melaksanakan pinjer itu seperti apa? Kenapa kita melaksanakan pinjer? Motivasinya apa, Bu Neng? Supaya bisa dipotong, tidak dipotong. Oh iya, bagus. Iya, supaya mendapat tunjangan, supaya tidak dipotong ya, Bro Viko. Nggih, berarti kalau motivasinya seperti itu manusiawi, kayaknya hampir semuanya seperti itu. Kalau kita seperti itu mindsetnya, pemikiran seperti itu, ya memang wajar, manusiawi. Ya, ini berarti motivasi kita masih dimotivasi ini eksternal, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Hukumannya apa kalau kita tidak pinjer? Tadi dipotong, terus seperti itu. Ini berarti masih di tahap 1. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga merupakan motivasi eksternal. Kenapa jenengan datangnya pagi kalau sekolah? Tadi karena pinjam tadi ya, takut dipotong. Kemudian juga dapatkan imbalan dari siapa? Misalkan saja dari Bapak Kepala Sekolah. Imbalan kan tidak harus berupa uang, bisa juga sanjungan. Hebat Pak Wahyu, berangkatnya pagi terus. Nah, sanjungan, reward itu juga termasuk penghargaan. Ya, seperti Mas Habib kalau berangkat pagi terus ya, nomor 1 Mas Habib. Terima kasih Mas Habib. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga,
untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Nih, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal tujuan disiplin positif. Menurut Bapak sama Ibu, dari ketiga poin ini, tadi dulu. Dari ketiga poin ini, menurut Bapak Ibu, ini gak ada yang salah ya, cuma yang paling baik di antara yang baik. Menurut Bapak Ibu yang mana kira-kira? Nomor? Bu Siti Rofiko nomor berapa Bu? Oh nomor 3, oke, bagus. Kemudian Pak Wahyu nomor berapa? 3. Bu Unin nomor 3. Pak Ali nomor 1. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan, ya kan menghindari hukuman nih Pak, boleh. Kan tidak ada yang salah. Ya, yang baik di antara yang baik. The best is the best. Nah, yuk, Pak Bambang, yang mana menurut Pak Bambang? Oh nomor 2, deh. Mas Apip nomor 3 ya, Pak Hasim. Nomor 2 pancangan karo Pak Bambang. Oke. Pak Yuda. Pak Yuda nomor 3 deh. Nah, dari ketiga ini kita sebenarnya diharapkan sebagai seorang pendidik itu diharapkan berarti bukan tadi pilihan panjenengan salanda, tapi diharapkan Bapak sama Ibu itu motivasinya kalau bisa itu sudah di poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan semuanya bisa. Yang tadinya nomor 1, tadinya nomor 2, hayu bareng-bareng semoga kita bisa seperti yang ketiga. Memang berat, tapi bisa kita coba pelan-pelan saja ya Bu Nen. Pelan-pelan saja, alon-alon asal kelakon, kata Bu Siti Rofiko. Ya, ini yang diharapkan untuk menghindari diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ini merupakan motivasi internal. Kalau yang 2 eksternal dari luar, kalau ini motivasi internal dari diri kita, sehingga nanti akan terwujudlah tujuan disiplin positifnya. Untuk selanjutnya, di sini ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini ada 3, hukuman, penghargaan dan restitusi. Menurut Bapak sama Ibu, antara hukuman, maaf. Menurut Bapak sama Ibu, dari hukuman, penghargaan dan restitusi, yang paling baik yang mana? Ya, restitusi. Kalau kita lihat dulu identitas gagal itu contohnya hukuman. Kalau di sekolah, kalau apa-apa serba kita pakainya hukuman, itu merupakan ciri kita ke dalam identitas gagal. Seperti ini. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Tadi Bapak sama Ibu katanya waktu awal tidak tahu yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Kita nanti pada segitiga restitusi untuk menghadapi sebuah permasalahan kita akan diberikan beberapa pilihan. Nah, dan lain sebagainya. Ini ada hukuman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak. Kemudian anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Nah, ini ada korban mendapatkan keadilan. Korban bisa
diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian kalau hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, dan kalau restitusi masalah terpecahkan. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, tadi hukuman, konsekuensi sama restitusi. Berdasarkan bagian di atas, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang namanya hukuman itu tidak terencana, kadang-kadang spontanitas. Kita menghukum anak itu spontanitas, kemudian itu bersifat satu arah. Bersifat satu arah maksudnya kita yang langsung ngasih hukuman, seorang guru langsung ngasih hukuman. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dari Gosen tahun 2004. Sekarang kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah, ada perbedaan ya, Bapak sama Ibu. Kalau yang namanya konsekuensi itu akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa diambil, yang bisa negatif ataupun positif. Tapi kalau hukuman, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindak pelanggaran. Nah, kalau konsekuensi itu akibatnya itu seperti itu, bisa positif, bisa negatif, tapi berkaitan, berhubungan. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya. Contohnya begini, nomor 1, menurut Bapak sama Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya berjanji karena terlambat ke sekolah. Biasanya suruh nulis. Dulu saya juga anak disuruh nulis. Saya berjanji akan mengerjakan PR, karena anak itu sudah bandel, diomongin nggak bisa. Jadi pakai seperti itu. Menurut Bapak sama Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu merupakan hukuman karena tidak ada hubungannya. Kalau mencatat 100 kali, apakah ada hubungannya dengan terlambat? Nah, kan tidak. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jam belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya betul. Konsekuensi itu bukan hukuman, ya. Itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu berarti kan tanggung jawab apa yang dia telah lakukan, tapi bukan termasuk hukuman. Namanya konsekuensi. Selanjutnya, manakah yang termasuk konsekuensi atau hukuman? Lanjut, murid diminta melepas sepatu karena warna sepatunya tidak sesuai. Konsekuensi, betul? Nah, kemudian ini kalau murid diminta melepas sepatu karena warna sepatunya tidak sesuai, itu bukan termasuk, iya, bukan termasuk konsekuensi, tapi ini termasuk hukuman. Ya, ini termasuk hukuman Pak, karena tidak ada hubungannya antara melepas sepatu dengan warna tadi yang salah ya. Kemudian menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nah, ini menggantikan, ini namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya. Hukuman. Ya, berarti mulai paham bedanya hukuman sama konsekuensi. Lanjut, lari-lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK ini tuh lari-lari
karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi, karena kan pada olahraga kan ada ya pemanasan dulu. Nah ini karena terlambat jadi diminta untuk lari-lari, tapi ada hubungannya, itu kan seperti itu. Nah ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai manajer, pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang sering kita lakukan biasanya sebagai penghukum, okay? Penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Lanjutkan aja. Ini berikut contoh video posisi kontrol guru. Ini ada video, mohon maaf sebentar. Iya Pak Yuda. EFC. Iya. Pojok kiri EFC. Pojok kiri keyboard. Keyboard atas. Ya. Iya. Nanti Pak. Belakang itu, tapi di sini nggak lagi Pak. Sebentar ya Pak, saksikan video. Oh iya. Afif. Naren, AFK. Afif. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Muci. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Biar saya lapar. Ya, ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren,
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis link saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu terlambat ya? Apa deh? Apa deh? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa langsung mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi videonya. Menurut Bapak sama Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang ideal. Yang ideal itu dalam posisi yang mana? Lagi manajer. Iya, sebagai manajer. Ada lagi yang lainnya? Posisi kontrolnya. Oke. Posisi kontrolnya ada yang penghukum,
kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir manajer. Posisi yang ideal yang diharapkan kita sebagai seorang guru adalah berposisi sebagai manajer. Tidak serta-merta langsung menghukum seperti itu, okay? Jadi kita diminta berposisi sebagai manajer dengan tentunya suara yang netral, tidak berak-berak, tidak apa, keras-keras ya, ngomongnya tidak keras. Kemudian juga nanti di situ akan tercipta identitas positif. Kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga nanti anak akan membantu memecahkan siswa, memecahkan masalahnya. Dari masalah tadi akan terpecahkan masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa pada contoh Naren. Dan dampaknya adalah murid nanti akan mandiri, kemudian memecahkan masalah sendiri. PD untuk memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya kita masuk, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, dada. Oke, lanjut ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang sering kita dengar itu peraturan kelas. Ya, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, monggo Pak Ali. Mic-nya. Monggo. Oke. Baik, saya coba jaya. Kalau keyakinan kelas, awal kita buat sebuah kesepakatan kelas ya Bu. Jelas nanti voice atau suara murid ini dipertimbangkan bersama-sama nanti dengan gurunya bareng-bareng membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya akan mendapat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas yang kita tahu itu kan buatan guru sendiri, tidak melibatkan siswa seperti itu. Terima kasih. Iya, betul. Ya, aplaus buat Pak Ali. Betul. Kalau keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah, guru yang bikin. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu kita buat bareng-bareng antara guru dengan siswa. Kita berkomitmen, kita beri kesepakatan, ya namanya keyakinan kelas. Seperti itu. Lingkupnya kalau keyakinan kelas lingkupnya di kelas. Ya, dalam kelas. Kalau peraturan biasanya menyeluruh. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sifatnya universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang tadi, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contoh keyakinan kelas. Oh ya, ini prosedurnya dulu. Prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau misalkan kelas di kelas siswa ya untuk mencurahkan ide dengan peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan kita di kelas, kemudian kita pakai sticky note atau kertas boleh ke siswa. Nanti kita minta siswa kita pinginnya seperti apa keyakinan di kelas kita, seperti apa. Kita boleh masukkan sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi, nggak apa-apa, sesuai sama ide-ide mereka. Nanti kita gampang yang memilah dan memilih, kita klasifikasikan. Selanjutnya, ganti kalimat negatif dengan kalimat yang positif. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, itu kalimat dilarang itu negatif, Yang betul adalah, coba kalau dilarang buang sampah sembarangan, kalimat positifnya apa?
Iya betul, bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Pinter yakin. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Wahyudi. Ya, kita keyakinan kelasnya yang positif. Jangan dilarang, jangan gitu ya. Pakai kalimat yang positif. Nah, ini tadi kemudian dilanjut. Kemudian ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya, kelas 6. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Saya minta anak-anak untuk datang dengan perasaan bahagia, sama seperti gurunya juga selalu bahagia. Ya, jangan dipikirkan yang di rumah. Masalah yang di rumah lah. Kalau sudah ke sekolah, bukan lagi, jangan bawa-bawa masalah yang di rumah. Kemudian bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket. Ya, diminta untuk anak-anak mengerjakan piket. Ada regu piketnya. Kemudian bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung, saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan teman. Seperti kasus banyak sekali yang sekarang ini bullying-bullying ya, itu membuli temannya itu nggak boleh. Maka perlu adanya keyakinan kelas saling tolong-menolong dan hidup rukun. Selanjutnya, teori restitusi. Tadi sudah tentang, sekarang teori restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosser. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri. Selanjutnya, nih tahapan pada segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, contoh video segitiga restitusi. Ini video saya sama siswa saya, dan mohon maaf masih amatiran, seadanya nggih. Nggih, Bu. Sebentar. Ada, Pak. Ini tugas saya waktu demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Wisnuwati, CDP angkatan 9 dari IPB Lubung Bentong 2, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali Ya, saya percepat ya. kedua adalah validasi. Nah, ini bentar dulu. Kasus pertama, Fari sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ya, pada segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, untuk tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan salah. Tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setengah 2. Ya, ya.
Ya, itu tadi contoh video segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Memang terakhir, Pak. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik diminta untuk memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer. Tadi posisi yang ideal adalah sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, yang terakhir, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini yang sudah bersedia dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Maria Fatmawati SPD yang telah memberikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Luwu Gede 2. Dari itulah maka susunan acara hari ini telah selesai. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatunya saya akan memberi tanggapan atau umpan balik tentang diseminasi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maria Fatmawati SPD. Baik, budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini tidak bisa dibuat secara instan, harus dijadikan panutan guru dalam melakukannya. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah teman sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Berdasarkan distribusi tadi, posisi kontrol yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Di definisi tadi juga dibahas tentang adanya segitiga restitusi, di mana setiap ada permasalahan siswa atau murid di sekolah, kita diminta untuk menggunakan segitiga restitusi. Jadi kami akan menerapkan budaya positif di sekolah SD Luwu Gede 02 baik di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.